sekarang kita mau ngomongin series atau mini series ya lebih tepatnya ini. The Watcher. Benar banget. Ini mungkin kalian udah sempat denger ya. Ini adalah mini seri buatan Ryan Murphy lagi ya, langganannya Netflix kayaknya. Dan emang tipikalnya kayak gini-gini ya, thriller, horor, aneh-aneh gitulah pokoknya. Watcher kayaknya kombinasi semuanya sih. Ini diperanin sama siapa aja sih? Sama Naomi Watts ya. Sama satu lagi yang jadi suaminya itu Bob Cannavale. Bobby. Oh, Bobby. Tapi dia nggak botak. Aku pikir boneka. Ya, terus saya. Mereka ini jadi Nora dan Dean dan punya anak ya 2 gitu. Anaknya juga udah gede-gede lah, maksudnya remaja-remaja gitu lah. Dan ternyata mereka ini baru pindah ke rumah baru ya, yang nggak ada pagarnya gitu ya, yang halamannya luas gitu. Iya, ada kolam renang kayak gitu ya. Bener-bener. Dan rumahnya kataku terlalu gede sih buat berempat. Iya sih. Bener gak sih? Ngapain lu malam-malam ngontrak? Duitnya udah jadi rumah nih. Seringkah mendengar kata-kata itu? Tapi mereka nggak ngontrak ya. Iya, tapi kan intinya mereka tinggalnya di kota awalnya kan. Iya. Pengen damai sih kata mereka. Pengen damai, ya nggak tahu lah pokoknya. Ngapain lah kontrak-kontrak. Kalau di Indonesia mungkin gitu ya. Tapi ternyata ketika sampai di rumah itu banyak hal-hal yang ganggu. Tapi bukan setan guys. Dan konflik pun ya mulai lah ketika Dean dan Nora ini dapat surat ya. Nggak ancaman ya, kayak pemberitahuan sebenarnya awalnya ya. Kayak dari Pak RT gitu ya. Iya, tapi aneh isinya gitu. Jadi kayak ngewanti-wanti juga isinya gitu. Iya. Ngeri kan, dia tahu segalanya gitu iya, loh. Nggak tahu segalanya, maksudnya tahu lah keluarga ini, padahal dia siapa gitu. Iya. Itu yang bikin ngeri. Iya benar. Nah udah dari situ mulailah cerita berjalan ya. Ada apa sebenarnya dengan rumahnya si Nora dan Dean ini? Setiap episodenya tuh kayak menegangkan gitu loh. Thrillingnya dapet, terus ngeri-ngerinya dapet lah. Namanya film kayak gini kan misteri ya yang dicari kan siapa tuh The Watcher gitu. Jadi misterinya tuh dapet gitu. Jadi tegang-tegangnya tuh dapet. Bikin kita nebak-nebak lah selalu itu mah. The Watcher ini lebih ke psychological thriller ya. Ada apa sebenarnya di rumah ini gitu? Iya. Ada siapa yang suka mondar-mandir di rumah? Itu tuh kan menghantui pikiran si karakter Dean ini ya, sampai dia jadi bertindak aneh-aneh gitu. Sisi psikologisnya yang lebih digali gitu, diubek gitu. Gimana kalau keluarga lu diganggu oleh sesuatu yang tahu dah apa gitu ya, nggak kelihatan, tapi bukan hantu juga, soalnya bisa ngirim surat. Mending diganggu hantu apa diganggu orang? Enggak, dua-duanya. Terus aku suka sih acting pemeran utamanya ya, sepasang suami istri ini terutama gitu kan. Di sini kan kita dilihat di awal tuh kayak keluarga bahagia ya, romantis, suami istri dengan anak 2. Terus tiba-tiba jadi ada banyak masalah gitu, dan kita kayak kebawa gitu loh ngelihat si pemeran utama ini banyak masalah sampai capek juga nontonnya sebenarnya. Kasian, bukannya apa kasian. Masalah di rumah, ya masalah kan? di kerjaan, masalah rumah tangga, masalah tetangga, masalah sama polisi, kayak sama semua orang gitu loh. Kayak ini adalah manusia yang paling banyak masalah bertubi-tubi di saat bersamaan itu tuh bikin kita kayak anjir kasian banget gitu loh. Tapi di satu sisi aku ngerasa jadi kayak cuman dia yang dihantui gitu sama semua masalah. Kayaknya kayak kalau anaknya tuh kayak chill aja, lempeng-lempeng aja ya. Kalau istrinya tuh kayak ya adalah kayak panik-panik dikit, tapi nggak seheboh si suaminya gitu. Banyak juga kan karakter lain, tangganya yang aneh dan freak itu. Terus adalah banyak, ada polisi, ada si apa namanya maklar rumah itu yang akhirnya nanti jadi sahabatnya kan sama si Nora itu. Sebenarnya ada beberapa karakter yang muncul tiba-tiba gitu loh di tengah. Cuman buat aku sih masih masuk ya. Tetangganya emang freak sih beberapa gitu ya. Aku juga sampai berpikiran emang tetangga kayak gini bisa ya beli rumah di sini. Kayak rumah yang lain tuh kayak B aja gitu ya. Tapi tetap gede sih maksud aku untuk di komplek itu. Lingkungannya kan udah bagus. Ya, lingkungannya udah bagus gitu. Dan kan kalau yang adik kakak itu kan dapat dari orang tua, jadi turun-temurun gitu loh. Kerjanya itu memantau. Itu aja memantau, The Watcher gitu ya. Sama tetangga yang suka berjemur itu the best itu. Suami istri itu ya. Itu masih kelihatan lah, bisa lah tinggal di situ ya. Gitu ya. Iya lah, bagus tuh yang episode pertama yang dia ngambil buah ya, atau apa tuh? Iya, buat salad lah. Iya, buat salad, tapi di dalam pagar rumah si Dean ya. Bisa kayak gitu. Terus dia marah lagi, udah dia yang salah dia marah. Kadang ada mondar-mandir juga ya, dikasih lihat gitu ya di beberapa adegan ya, sekilas-sekilas kalau kalian agak jeli gitu, ada yang lewat gitu di ujung sana. Bahkan di awal pun kayak gitu. Awal-awal mereka pas lagi lihat-lihat rumah pun udah dikasih lihat gitu, ada orang di balik gordeng siapa gitu, tapi ya udah
nggak perlu diliatin lagi. Iya, tapi ini sih tetap ngeri karena dia punya peliharaan mati, itu ngeri sih sebenarnya. Sampai dibunuh gitu mah. Iyalah, gila lu, udah bunuh hewan mah orang manapun ngeri lah. Tapi yang kurang apa nih? Ada nggak dari The Watcher ini? Apakah misterinya terjawab? Nah, itu dia. Kita tuh kayak hampir semua tahu dicurigain. Tetangganya, ada polisi-polisi dicurigain, ada semuanya literally dicurigain. Tapi dengan cepat kayak, oh ya udah ternyata nggak gitu loh. Jadi kayak terlalu cepat curiga. Dengan, tapi nggak ada apa-apa juga. Iya, gitu terus terlalu cepat, oh ya udah berarti nggak gitu. Jadi kayak gimana sih gitu loh. Misteri itu kan banyak pertanyaan. Masalahnya pertanyaannya terjawab apa enggak. Dan kalau buat aku sih kayak lumayan gak kejawab ya beberapa. Jadi narik kesimpulan sendiri aja. Kalau buat aku gitu. Tapi masalahnya gini loh, kayak belum beres. Nah iya itu dia. Mungkin itu yang orang-orang kurang suka juga ya, sebel ya. Karena ya maunya gimana gitu. Seri ini tuh terakhirnya. Dia kan hire detektif swasta tuh si Theodora itu ya. Ternyata ini yang nyebelin nih, spoiler ya. Si Theodora kan sakit kanker kalau nggak salah, aku lupa. Dipanggil lah si Dean ini. Tiba-tiba dia ngomong gini dong, semuanya aku yang lakuin, dia ngomong gitu. Hah? Terus kan kaget dong, loh kok semuanya, iya coba dijelasin sama dia semuanya. Jadi kayak semua yang udah diceritain di awal tuh kayak, ternyata tuh keluarga yang dibunuh ini aku ngarang, gini. Terus kan diceritain lagi keluarga, iya soalnya saya gini, semua diceritain. Udah nih, pulang Don Dean marah-marah dong kan, ya sebel tuh gue. Tiba-tiba besoknya meninggal, ngomong ke anaknya, iya apa kamu pernah tahu nggak, ibu kamu pernah cerita. Ternyata tau nggak anaknya ngomong apa? Enggak, dia sebenarnya nggak ngelakuin itu, dia cuma ngarang aja semuanya. Sebel nggak lo? Jadi kayak lo udah diceritain nih semuanya lagi dari awal, apa yang selama ini mereka lakukan dengan flashback gitu. Ya gini adalah gini, kayak revealing gitu loh, gini. Ternyata enggak juga. Ke anaknya, oh enggak, gini supaya kalian tenang, gini. Ini mungkin cocok buat orang yang sering nggak dapat jawaban. Oh gitu. Mungkin materinya terlalu sedikit. Kan kalau nggak salah dia juga ini based on kejadian nyata ya, kalau nggak salah. Iya, tapi nggak jelas juga sih itu. Kalau misalnya ini bukan miniseries, maksudnya kayak, oh kita menunggu season 2, oke lah ya. Iya, masih ada sedikit inilah ya. Iya, pencerahan sedikit. Ini kayak, oh oke. Jadi selama ini aku begadang nonton ini buat apa? Sengaja buat kamu balik lagi nonton Netflix. Pas suami yang ngejar, harusnya kita kalau emang gak niat ngasih tahu The Watcher siapa, nggak usah dilihatin itu siapa. Itu kayak dikasih tahu, tapi kayak enggak juga setelah itu gitu loh. Penyelesaiannya kurang sih kalau buat aku. Memorable adalah ketika Theodora menceritakan ada keluarga sebelumnya yang dibunuh, kayak semuanya dibunuh banget gitu. Itu ngeri banget sih. Walaupun ujungnya ya nggak tahu itu karangan dia. Apa beneran gitu. Cuman pas dia menceritakan itu dan divisualisasikan di film ini itu ngeri banget sih. Tapi balik lagi beneran apa enggak? Iya, beneran apa enggak sih Theodora ini ngarang doang. Soalnya pertamanya kayak iya, terus habis itu kan dia bilang dia ngarang karena semuanya dia melakukan. Harus diikhlaskan. Insya Allah ikhlas lah sekarang. Kalau kita kasih skor dulu lah berapa nih untuk The Watcher? Tapi aku tetap suka sih, maksudnya suka serunya, masih dapat karakternya juga aku suka. Jadi tetap aku akan kasih 7,5. Mantap sekali. Walaupun endingnya aku nggak dapet apa-apa. Mungkin kalau endingnya bagus atau ini ada lanjutannya mungkin lebih tinggi dari itu. Menurut kalian gimana The Watcher? Kalau yang udah nonton, apa kalian tipe orang yang legowo gitu ya? Atau kalian emang tipe orang yang benci gitu ya, yang kesel? Ya harusnya mah ini berakhir dengan jelas gitu ya. Ya komen aja, nggak apa-apa ya. Aku benci, tapi aku tetap suka. Gimana sih? Itu dia. Maksudnya karena bagus. Susah kan emang? Iya susah juga gue jelasinnya. Pokoknya ini bagus tapi nggak ada endingnya kurang oke aja sih. Ya intinya mungkin secara keseluruhan series ini ya tidak perfect amat lah ya. Iya, masih seru kalau mau nonton sih. Yoi, cobain aja ya The Watcher, ada Netflix. Dan seperti biasa, jangan lupa apa aja? Like, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snakrip. Dan juga beli kaos Snakrip. Kalau persediaannya masih ada ya, linknya di deskripsi. Ya. Dan seperti biasa, jangan lupa juga dukung Snakrip di Saweria ya, silakan. Ya udah kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.